Halo Sobat Nice, ketemu lagi nih di podcast bersama Nice Dental Clinic, Level Up Your Smile, Level Up Your Life. Oke, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih. Di sini ada Dokter Putri. Jadi kali ini setelah kemarin kita membahas tentang dokter gigi militer atau dokter gigi polisi, sekarang kita kedatangan Dokter Putri nih. Dokter Putri ini juga seorang abdi negara. Jadi Dokter Putri ini merupakan dokter gigi PNS di Puskesmas di Pasuruan. Ya, coba selamat siang nih Dokter Putri. Diperkenalkan dulu nih Dokter Putri. Dokter Putri ini siapa sih sebenarnya? Tadi kan ada intro nih dari saya. Selamat siang Dokter Lucy. Ya, perkenalkan dulu ya. Perkenalan dulu. Kalau nama lengkap panjang banget dokter. Jadi nama lengkapnya itu Almaulidah Ika Putri Septa Hapsari. Wah, panjang ya. Iya, itu udah pemberian. Cuman orang tua terus akhirnya memberikan nama panggilan itu Putri. Kalau kelahiran Malang 7 September 93. Terus saya ini lama di Probolinggo sebenarnya 18 tahun di Probolinggo. Jadi sampai SMA di Probolinggo karena orang tua dulunya kerja di pabrik kertas leces yang jadi sekolahnya sekolah di desa, cuman binaan dari perusahaan, sekolah yang terintegrasi gitu dari TK sampai SMA-nya. Jadi di situ. Terus habis itu alhamdulillahnya lanjut 6 tahun sekolah di Jakarta. Jadi lama rantaunya malah sebentar di Malang kayak gitu. Di Jakarta alhamdulillah di Universitas Indonesia 6 tahun dari Mei 2011 sampai Mei 2017 itu di sana. Nah, karena lama jadi anak rantau, orang tua itu minta pulang. Jadilah ke Malang. Gitu. Terus sekarang si awalnya. Dokter Putri mengabdinya di Kabupaten Pasuruan ya. Nah, iya itu juga penuh lika-liku Dokter Lucy, nggak langsung apa ya? Kan ini kan temanya ini ya, dokter gigi PNS. Ya. Nah, jadi sudah memutuskan karena orang tua minta pulang, akhirnya ya udah nurut lah ya sama orang tua karena baru lulus juga nggak tahu mau apa, biasa kan ya bingung ya karena kita kan refleksi diri sendiri dulu, kita ini ada di range mana yang skillnya up atau finansialnya yang up atau relasinya yang up, kita kan harus tahu dulu yang mana kita. Nah pas kebetulan aku ini nggak ada di semuanya ya jadi tambah bingung terus mau apa, pulang ya di Jakarta. Kalau di Jakarta itu enak cari uang, maksudnya mungkin relasinya kan udah satu kampus ya, ada kalau dokter gigi itu kan pasti punya grup universitas kayak grup alumni. Nah itu kan yang memfasilitasi untuk kita bisa didistribusikan kemana lah dengan link atau relasi itu. Kalau pulang jadi kita mulai dari nol semuanya untuk rantau itu, jadi pas pulang itu kayak kehilangan arah. Karena kalau di sini di Malang dan sekitarnya pasti yang Universitas Indonesia itu nggak ada atau hitungan jari. Ya, soalnya yang kebanyakan di Jakarta ya, Dok. Iya, kalau di daerah Jawa Timur, notabene Malang itu banyak kan dari UNED, kemudian dari Surabaya, dari UNER ya, sama dari Malang sendiri mungkin UB kan baru UB-nya kayak gitu. Jadi ya udah mulai dari nol. Nah, kalau orang tua itu pasti kepinginnya anaknya itu mapan. Nah itu filosofinya dari situ. Jadi motivasinya ini dari sini awalnya. Nah dari orang tua kan misalnya kalau anaknya mapan, sawang sinawang sebenarnya Dok ya kategori mapan itu gimana. Nah berhubung saya itu adalah orang yang tidak berani untuk mengambil resiko ya, atau tidak berani membantah orang tua, jadi ya manut aja. Tapi perjalanan untuk menjadi PNS itu nggak semudah ya udah daftar langsung masuk gitu ya, enggak gitu dokter. Jadinya ya lika-liku juga karena kan nggak tahu apa-apa ya. Nah dulu itu pertamanya gini dokter, kan anak baru nih dari Jakarta ke Malang kan kenal-kenalan nih sama dokter senior nggak tahu, belum kenal nih sama Nice Dental nih, belum kenal sama Mbak Nayu ownernya. Belum. Just to know aja Dokter Putri ini dulu juga pernah di Nice, jadi pernah
mengisi dinas sebelum jadi PNS dok ya? Iya betul. Nah, terus lanjutkan dok. Belum saya cut. belum kenal sama Mbak Nayu, ownernya Nice, jadinya melalang buana dulu, kenal sama senior gitu. Nah salah satu senior ini ada yang ngasih tahu kayak kalau jadi kepinginnya jadi apa, kalau orang tua mah udah ya kayak tadi kepingin anaknya itu mapan kayak gitu, mapan secara mungkin setiap bulan dapat gaji gitu. Kalau PNS kan emang yang kita lihat kan setiap bulan secara finansialnya itu pasti ada gajinya, kayak anggaplah gaji pokok gitu kan. Kalau swasta kan tergantung dari pribadi sendiri. Kalau misalnya kita nge-push over limit, jadinya kan kita income-nya bisa meningkat. Tapi kalau misalnya kita ya udahlah ala kadarnya gitu, kadang juga ya income-nya mungkin tergantung rezeki-rezekian ya, mungkin kurang luck atau apa, jadinya ya mungkin income-nya lebih sedikit kayak gitu. Jadi kalau benar-benar swasta tuh harus membangun dari awal kayak Mbak Nayu ini, kayak membangun dari nol sampai bisa semeningkat seperti sekarang yang kita lihat ini. Nah karena kan nggak punya nyali ya, tadi kan basicnya udah relasi kurang, finansial kurang, dan skill kurang. Nah kalau misalnya skillnya up, mungkin kita bisa langsung cari beasiswa ya, kayak langsung memberanikan diri. Nah tapi kan takut nyari beasiswa juga nanya ke siapa, kayak masih kurang relasi. Terus habis gitu belum kan pasti beasiswa itu kan perjuangannya kan panjang juga. Terus ya nanti kalau lolos, kalau enggak ya kayak gitu lagi kan. Nah terus kalau misalnya ada budget atau finansialnya lebih, kita mungkin bisa bikin klinik lah ya. Kalau klinik kayak kita bisa maintenance sendiri dari awal. Nah tapi juga persaingan di dunia bisnis mungkin ya, kalau dokter gigi kayak praktek swasta itu kan pasti ada bisnisnya, itu kan juga, nah itu juga butuh tantangan tersendiri, juga ada challenge-nya. Relasi juga semua relasinya di Jakarta ya, jadinya kan ya itu dia akhirnya benar-benar mengambil ya udahlah main aman aja. Nah pilihannya itu jadi dokter gigi PNS. Nah tapi gimana cara masuknya biar masuk jadi PNS gitu ya dokter Lucia? Nah pasti, nah kata yang dokter senior ini sekarang nggak ada bukaan. Ini aja kenalan aku udah lama honorer di puskesmas tertentu X ya, nggak diangkat gitulah. Kamu mau jadi apa yang kamu harapkan? Jadi seorang ASN gitu. Dulu sih bukan ASN ya namanya, kayak PNS gitu lah ya, PNS aja. Nah PNS, ya udah itu kan mulai menciutkan niat ya kalau dikasih tahu kayak gitu sama senior. Wah kok gitu ya, kayak nggak ada harapan lah. Tapi orang tua inginnya anaknya mapan lah ya, kayak gimana ya dokter ya. Nah akhirnya ya udahlah let it flow dulu. Jadi dulu tuh kayak magang-magang dulu sampai akhirnya ketemu sama Mbak Nayu. Ya udah kerja di Nice Dental dulunya. Nah tapi ternyata kebetulan tuh ada bukaan waktu lulus 2017. Bukaan yang pertama itu kalau yang aku ngikutin sebenarnya di 2017 tuh ada, cuman kayak lebih sempit gitu loh, nggak booming gitu, nggak booming waktu itu. Dan aku belum bisa daftar karena perizinannya belum keluar. Berarti baru lulus banget nih? Baru lulus banget itu ada bukaan, tapi nggak masif, kayak nggak booming gitu. Nah, terus sama senior tuh juga dibilang ya itu paling yang direkrut tuh yang tertentu aja, yang ada mungkin ada ya udang di balik batunya kayak gitu-gitulah wejangannya itu ya. Kita kalau dikasih tahu ya iya aja kan dokter. Nah pas habis itu tahun berikutnya 2018 itu ada bukaan. Nah ada bukaan kan kita udah termindset ya sama si senior itu, ya mungkin yang diterima yang ada udang di balik batu atau ya gitulah, pasti yang diterima itu yang gitu-gitu. Nah dulu waktu bukaan itu padahal buka loh puskesmas yang jaraknya itu ya cuma 5 kilo dari rumah dokter. Tapi nggak daftar tapi dengan PD-nya nggak belajar dokter. Jadi ya udahlah paling juga udang di balik batu yang diambil gitu kan. Ya buat apa, kayak ya udah nyoba aja, kita lihat dulu sikon. Padahal itu masif banget, booming banget waktu itu bukaan itu. Soalnya banyak. Kalau yang 2017 itu nggak terlalu banyak, kayak beberapa mungkin kayak yang kementerian aja atau apa yang cuman sedikit bukaannya. Nah itu pas banyak bukaannya dan ada puskesmas yang dekat, cuma jarak 5 kilo dari rumah, bisa ditempuh dengan transportasi public transport tuh ada. Nah tapi nggak belajar dokter. Nah itu kesalahan yang pertama, nggak belajar terus ngentengke ya, kayak menggampangkan, menyepelekan, ya udahlah gitu. Toh
katanya itu kalau yang lulus itu yang rezeki, kalau ini rezekiku ya meskipun aku nggak belajar aku lulus. Nah mindset pertama kayak gitu dokter. mindset pertama yang membenarkan apa yang salah sebenarnya. Iya betul, itu mindset yang pertama kayak gitu. Akhirnya berjalanlah tes itu dan betul tidak lulus dokter ya, tidak belajar ya dan tidak mempersiapkan, nggak prepare well. Nah terus dari situ itu ternyata di bukaan 2018 itu kebetulan kan aku chat sama teman-teman yang lulus yang dari UI, itu banyak yang keterima di daerah masing-masing. Ya nyesel dong lah dia diterima sedangkan aku enggak, ya mungkin kan karena tadi awalnya itu yang nyepelehkan kayak gitu dokter. Nah baru di tahun 2019 itu kayaknya sebelum pandemi itu ada bukaan lagi. Nah itu mulai menyusun strategi, kayaknya mulai berpikir kan kalau misalnya aku ingin seperti yang diharapkan orang tua, kayak mapan lah secara finansial, setidaknya setiap bulan tuh ada income, berarti harus ada strateginya kalau misalnya mau lolos. Nah balik lagi ya dokter Lucy, kayak flashback dulu kenapa kok emang bener-bener PNS kayak gitu ya. Nah basicnya tuh gini dokter, nah dulu ayahku tuh kan kerja di pabrik kertas leces itu, cuman karena swasta, nah ada kalanya itu kolaps si pabrik itu, jadinya ekonomi itu menjadi berat, apalagi kan kalau anak itu kebutuhannya banyak, kuliah dan lain-lain, itu kayak jadinya berat. Dan waktu itu ibuku itu nggak kerja, jadinya ya hanya mengandalkan mengandalkan satu orang dan hanya mengandalkan yang bisa diandalkan aja ya kayak gitu, jadinya berat lah untuk finansial keluarga. Nah kan aku berkaca dari pengalaman pribadi, jadi minimal kita harus ada yang settle, misalnya dalam satu pasangan keluarga, misalnya kalau udah punya suami yang suaminya settle ya udah kita bisa santai. Nah kebetulan rezeki aku, suami aku juga swasta, nah kan aku juga nggak harus belajar lebih cerdas kan ya, harus belajar dari pengalaman. Jadi karena suami aku swasta ya bisa aja swasta itu sekarang di atas, tapi ada kalanya ya seperti orang tua aku kejadiannya bisa kolaps, terus nggak ada yang settle. Nah kayak kalau misalnya menurut aku kalau dokter gigi kan skillnya nggak akan mati ya sebenarnya, nanti aja kalau nunggu kolaps atau naudzubillah suami meninggal gitu kan kita masih bisa bekerja sebenarnya, tapi masa kita harus berkarirnya nanti gitu, ada baiknya kan kita memulai sedini mungkin. Nah dari situ dokter, karena suami aku juga swasta, nah menurut aku nganggep bukannya saya swasta itu nggak bagus ya, bukan, cuman takut nggak ada yang settle aja, yang kalau PNS kan ya sudah bukan rahasia umum lagi, ada kayak tunjangan hari tua, kita nggak memberatkan anak, setiap bulan kita dapat income, pasti itu normal kalau misalnya berpikir seperti itu. Memang yang ada itu seperti itu untuk saat ini. Ya udah, terus akhirnya milihlah itu dokter Lucy. Jadi ya udah nyobalah di 2019 itu menyusun strategi atas dasar banyak alasan yang tadi. Nah dari strateginya ya dokter, udah kita membulatkan tekad nih, udah benar kenapa. Nah kalau di praktek swasta, apalagi kalau kita membangun praktek swasta ya kadang itu pasien kan 1-2 di awal ya dok ya. Dari awal, terus income itu juga pasti minim gitu kan, kayak belum sesuai dengan harapan dan target kita. Kayak misalnya kita punya target income segini, itu masih belum tercapai, itu kalau di awal-awal ya untuk yang swasta. Jadi udahlah memberanikan diri, membulatkan tekad, ya udah kayak bismillah, akhirnya daftarlah yang 2019, tapi dengan lebih belajar, lebih cerdas lagi dokter. Jadi berkaca dari pengalaman, satu berarti harus milih tempat dulu ya. Oh ya, ini strateginya, tipsnya ya dok, satu yang harus dipersiapkan, milih tempat. Jadi dilihat dulu pesaingnya apa gimana dok. Waktu 2019 itu dokter lihatnya, oh ternyata di sini sedikit loh peminatnya, apa bisa dilihat kayak gitu? Nah dari pesaing itu, pandainya pemerintah akhirnya tidak diperlihatkan itu persaingannya, yang daftar itu tempat itu berapa. Cuman kita ya kayak kira-kira aja, waktu itu kan lokasi saya kan di Lawang. Nah kalau ikut Kabupaten Malang, nah yang paling dekat itu Bulu Lawang. Oh, jauh ya. Bulu Lawang, iya melewati kota kan, dari ujung ke ujung. Iya dari ujung ke ujung ya, Bulu Lawang yang paling dekat. Nah terus saya mikir, kalau itu yang paling dekat dari Lawang aja Bulu Lawang, di saat itu bukaannya ya,
pesaingnya bukankah dari kota tuh juga banyak, jadi pasti banyak di titik-titik tertentu kita harus mempertimbangkan di titik tertentu pasti pesaingnya banyak. Jadi kalau di dokter gigi itu memang nggak ribuan ya dokter, pesaingnya tuh menurut saya ya 10 pesaing itu udah berat loh dokter. Oh iya, kalau Iya. di PNS. Iya. Soalnya dalam satu puskesmas itu diambil satu ya dok, ya cuma Karena cuma diambil satu dengan intelijensi yang sama. Berarti kan ini faktor rezeki dokter. Iya. Dengan intelijensi yang sama, saya mikirnya semua yang masuk jadi dokter gigi itu udah pandai. Kita punya intelijensi yang sama. Nah, di satu tempat diperebutkan oleh 10 orang tuh udah berat menurut saya, kayak gitu. Jadinya nggak jadi ngambil Bulu Lawang. Terus mikir lagi, kalau mau ngambil yang paling jauh di Kabupaten Malang yang kemungkinan orang nggak ngambil, nah ya jauh banget, kayak Sumber Manjing, ya itu kan 4 jam ya dari Lawang ya 5-4 jam. Ya nanti bedol desa dong saya, sedangkan orang tua berharapnya kita masih dekat dengan orang tua, jadinya kita lirik kabupaten sekitar yang kayak perbatasan. Nah waktu itu perbatasan tuh ada Purwodadi, tapi mikir Purwodadi pasti favorit. Soalnya jadi kita, dekat dengan jalan raya dan aksesnya iya, mudah. dekat dengan tol. Jadi kita pertimbangkan waktu itu yang penting kita ikut orang ya, yang penting keterima dulu gitu. Itu sebenarnya itu kesalahan pertama juga. Oh, iya. Strategi dan kesalahan sebenarnya. Jadi ya udahlah ikut orang, kita ambil tempat yang mungkin orang itu nggak berpikir ke sana sehingga peminatnya itu sedikit. Nah akhirnya ambillah puskesmas Nongko Jajar karena jalannya meliuk-liuk. Bener dokter, nanti waktu mau tes itu baru diperlihatkan pesaingnya berapa. Jadi selama pendaftaran tuh nggak tahu pesaingnya berapa, baru nanti waktu mau akan tes gitu baru kelihatan pesaingnya itu berapa, dan benar pesaingnya itu cuma sedikit. Itu waktu mau tes pertama atau tes pertama. lanjutan? Oh tes pertama, udah dilihatin. Tapi waktu itu juga sebelum milih Nongko Jajar tuh ya minta saran kayak ke orang tua, ke teman, kayak kalau di sini gimana. Jadi kan kita sebagai wanita itu kan butuh support system kan. Nah, nanti anaknya siapa yang jaga ya, ibaratnya kan kayak gitu. Jadi minta pendapat suami, orang tua, teman itu kalau di sini gini. Itu kesalahan pertama. Kalau dari PNS itu kita balik lagi ya, ada stratanya dok. Jadinya kita itu ada yang PNS pusat sama Pemda. Oh ya, ini teman-teman mungkin belum ada yang tahu ya sobat Nes. Taunya PNS di puskesmas, PNS di rumah sakit kayak gitu ya. Iya, nah rumah sakit itu juga ada stratanya juga. Dia ikut Pemda atau dia ikut Pemprov atau ikut kementerian. Oh gitu, beda ya dalam satu rumah sakit. Beda dari misalnya kayak RSJ itu ikut Kemenkes, RSUD Lawang itu ikut Pemda, RSSA itu ikut Pemprov. Oh gitu. Iya beda. Itu yang akan menentukan gaji. Kalau gaji pokok semuanya itu sama. Cuman yang berbeda itu di tunjangannya. Jadi kalau tunjangan Pemda itu sesuai dengan pendapatan daerah itu sendiri. Daerahnya itu bisa membayar insentif ke pegawainya itu berapa, itu tergantung dari Pemdanya. Kalau biasanya itu kementerian atau Pemprov itu mengikuti aturan pusat. Kan ada apa ini ya, otoritas daerah, ada otoritas pusat kayak gitu. Kalau misalnya memang mau gajinya yang besar ya memilihnya yang kementerian, itu pasti ikutnya pusat, atau kayak yang besar kayak DKI gitu, itu yang besar memang untuk insentifnya. Tapi kalau gapoknya sama. Nah di situ nggak akunya kesalahan pertama itu nggak melihat, ya udah pokok keterima pokoknya dulu. jadi PNS dulu. Pokok jadi PNS sesuai kata orang, tapi nggak tahu itu nanti digaji berapa tuh juga nggak tahu. Oh jadi ini penting banget ya buat teman-teman sobat Nes nih yang mau daftar PNS tuh penting banget diketahui. Ternyata tujuanku ini di mana loh, di puskesmas. Kalau dari puskesmas dapatnya ini, kalau di rumah sakit ini. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan dan dipersiapkan nantinya ya. Ya, untuk keberlanjutannya. Kadang itu ada yang menyesal karena ternyata setelah tahu kok nggak sesuai di gambaran. Oh PNS itu segini, ternyata pas di jalan itu berbeda kayak gitu. Jadi kayak nggak sesuai. Nah itu kan kesalahan pertama karena nggak melihat. Tapi balik lagi dokter, kalau misalnya kita milihnya Pemprov,
misal RSSA itu bukanya tuh kan dokter gigi kan cuma sedikit ya, karena satu dokter gigi itu punya satu kursi, jadi bukanya satu. Nah pasti kalau yang di daerah seperti Pemprov, DKI ya pesaingnya banyak, atau kementerian, favorit ya, karena favorit dari tunjangannya aja besar, terus akhirnya peminatnya banyak dibandingkan Pemda kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ya, kita punya skill dan berani ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau aku kan nggak berani ya, orangnya kayak nggak berani menanggung resiko. Ya udah, jadi kalau aku tipenya orang yang main aman, termasuk kayak jadi PNS itu kayak main aman, terus milih di nongko jajar itu kayak main aman, meskipun dalam kehidupannya mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan kayak gitu dokter. Jadi tips yang pertama itu tempat, balik lagi ke diri sendiri, kita itu ada di mana. Jadi kita harus menilai, memetakan diri kita itu ada di mana, dan apa yang kita inginkan kita bisa atau enggak meraihnya gitu dokter. Jadi mungkin yang pertama yang harus dipersiapkan tuh mentalnya dulu dok ya. Jadi, jadi kita tahu diri, kita berkaca pada diri kita sendiri dulu, kita mempersiapkan mentalnya. Apa sih output yang harus kita dapat dari yang kita persiapkan nih? Jadi misalnya mempersiapkannya 70%, nanti yang dapat ya cuma 70%. Kalau misalnya pinginnya yang dicapai banyak ya nanti dapat persiapannya juga harus lebih banyak, seperti itu. Betul dokter. Jadi kalau misalnya kita ingin tunjangan yang besar, kayak kita ingin masuk RSSA gitu, berarti ya kita usahanya harus mungkin sangat besar, berlipat-lipat dibandingkan kita yang masuk PNS Pemda, karena lihat pesaingnya juga banyak dokter kayak gitu. Ngomong-ngomong persiapanin dok, dulu kan dokter Putri ini daftar di 2019. Mulai belajarnya kan kalau PNS tuh ada tes apa aja dok sebelumnya? Nah, kalau dari PNS itu tesnya itu sebenarnya ada yang pertama itu kayak seleksi dasar dulu. Baru setelah itu kalau kita lulus itu seleksi bidang. Sebenarnya yang menurut saya yang paling sulit itu di seleksi dasarnya. Soalnya kita sudah lupa ya. Bukan, kalau misalnya cuma matematika itu gampang. Nah, yang susah itu kalau menurut saya pribadi ya, karena saya orangnya absurd ya. Itu adalah tes kemampuan ini, apa namanya? Karakter pribadi, ada kayak tes karakteristik pribadi kayak gitu. Jadi yang pertama itu apa aja dok tesnya kalau yang dasar itu? Ya, yang dasar itu kayak pendidikan kewarganegaraan, intinya kayak bela negara, nasionalisme, kayak gitu-gitu. Nah, itu kan masih bisa ya dipelajari. Untuk sejarah gitu-gitu masih bisa dipelajari. Matematika kalau menurut saya sih dengan intelijensi segini untuk dokter gigi tuh mudah ya. Nah, ibaratnya kalau matematikanya itu kayak kita tes TPA gitu dokter. Jadi yang cuma deret-deret aja. Iya, sederhana gitu. Ya, soalnya kan kita udah kuliah kedokteran gigi 6 tahun, hilang matematikanya. Bisa kok kalau itu bisa kayak ya udah kayak TPA aja, kayak kita masuk universitas itu kan ada TPA-nya kayak gitu-gitu. Itu mudah. Nah, yang sulit itu adalah karakteristik pribadi, karena menurut saya tuh mencari jawaban, semua jawaban benar, cuma cari skor yang paling tinggi. Lah itu bingung dokter kalau menurut saya. Nah, itu yang paling sulit gitu. Jadi mungkin tipsnya ya banyak belajar kayak buku-buku yang di Gramedia atau di toko buku lain, kayak pokoknya persiapan yang tes TPA itu ya udah itu aja, coba dibanyakin, atau dari internet, terus lihat dari sekarang kan YouTube gitu, dari YouTube gitu tuh juga bisa membantu untuk tes itu yang pertama, itu paling susah di situ. Kalau udah lolos itu lebih enak melangkah ke bidang, karena bidang kan kita pelajarin ternews ya, terbaru, jadinya itu lebih melekat sih. Kalau bidang itu kalau untuk dokter gigi mirip kalau kita ini apa namanya kompre yang akhir, ujian akhir, mirip seperti itu, cuman lebih mudah, kayak grade-nya itu enggak sampai ke sel-sel jaringan tuh enggak, cuman lebih ke klinis aja gitu. Kalau tes kompetensi bidang ini berarti tesnya tulis juga atau kita praktek? Enggak, bidang itu semuanya pakai computerized. Langsung jadi cuman pilihan ganda gitu aja dokter, nggak ada yang tes praktek. Kalau di ini ya di Pemda yang saya laluin itu nggak ada tes prakteknya, nggak ada tes wawancara juga, tapi mungkin persyaratannya itu berbeda ya. Kalau kita tesnya mungkin ada kejaksaan, misalnya ada kejaksaan membutuhkan dokter gigi gitu, itu mungkin berbeda tergantung dari ininya, departemen atau kementeriannya mempersyaratkan apa. Kadang itu tinggi aja jadi syarat kayak gitu dokter. PNS ini kalau
KPNS ada ini syarat tingginya juga. Kalau Pemda enggak. Oh, Jadi enggak. Pemda itu Kaget paling aku. Ada syarat tingginya. ya. Jadi yang biasanya yang syarat tinggi itu kayak kejaksaan kayak gitu. Meskipun dokter gigi. Iya ada, Oh, ada. minimal gitu itu ada ketinggiannya. Kalau misalnya yang paling low, levelnya paling bawah itu ya Pemda, karena syaratnya itu mudah, biasanya cuma IPK kayak gitu dokter, nggak sampai yang Enggak sampai yang tinggi. fisik gitu. Ada fisiknya juga mungkin. Kalau yang kejaksaan itu tergantung dari kementeriannya gitu. Kalau Kemenkes kayaknya nggak ada tinggi. Yang berbau ke militer mungkin ya. Anu tapi mungkin ya berhadapan dengan kalau kejaksaan gimana sih dok kayak di Kementeriannya. Kementerian Kejaksaan berarti nanti dokter giginya di apa biasanya di kliniknya gitu. Nah ya bisa seperti itu atau memang ada bertugas memeriksa jaksanya atau apanya, saya juga kurang paham ya karena tidak mendalami, nggak ngambil arahnya ke sana. Karena kalau misalnya kita penempatannya kejaksaan kan mungkin kita ditaruh di seluruh Indonesia, resikonya kayak gitu. Oh iya ya. Kadang nggak bisa milih, tapi kadang itu juga bisa milih sih. Memang misalnya ikut Kementerian Kesehatan mungkin ada pilihannya di Sumber Porong gitu tuh, kadang itu ada. Tapi kalau untuk mutasi dari yang kementerian itu pasti yang lingkupnya kementerian makin luas, atau kalau misalnya lingkupnya provinsi gitu ya kita berarti siap ditempatkan di rumah sakit provinsi yang ada di provinsi itu. Jadi kalau misalnya kita milih RSSA tapi kita dimutasi, bisa aja kita pindahnya ke Sutomo kayak gitu. Jadi Gitu lingkupnya ya. seperti Lingkupnya itu. lebih besar dan dari jumlah pesaingnya juga pasti lebih banyak soalnya dari Iya. satu provinsi itu dok ya. Iya betul. Kalau Pemda itu syaratnya tuh paling mudah, cuman ya insentifnya itu tergantung Dari Pemdanya. dari Pemdanya. Kalau sekarang itu di puskesmas itu kan ada kerjasama sama BPJS. Nah itu kalau memang kalau orang daftar benar-benar ingin mendapatkan income yang gede mungkin udah cari tahu info, kayak ibaratnya di puskesmas itu kapitasinya berapa. Nah semakin tinggi kapitasi berarti jasa pelayanan yang akan kita peroleh itu semakin besar. Gitu ya. Iya, jadi pilih-pilih gitu. Emang saya tuh juga, nah tapi ada baiknya, terserah sih, setiap orang tuh kan punya pilihan ya. Ada yang pilihannya detail sampai ke, jadi nggak ingin menyesal, atau benar-benar tepat pilihan sampai tanyanya tuh mendalam gitu tuh. Ya nggak apa-apa, itu bagus. Cuman kalau aku pas waktu itu tuh emang nggak memikirkan income, ya udahlah yang penting gaji pokok ada kayak gitu. Kalau insentif itu ya udahlah itu rezeki kayak gitu. Jadi nggak berpikir, yang penting keterima dulu kan. Emang tujuannya keterima kayak gitu sih dokter. Tapi emang kapan hari itu pernah ada temen tuh yang telepon, emang dia nanya detail sih tentang insentif. Mau daftar nih? Mau daftar, terus insentifnya segini, terus akhirnya mungkin menurut dia masih nggak sesuai ya dengan target dia, akhirnya nggak daftar karena mungkin insentifnya, tahu insentifnya segini. Saya beda-beda dari satu puskesmas sama puskesmas lain, insentifnya tuh beda karena tergantung dari kapitasi BPJS-nya. Tapi kan kalau aku mikir, masa daftar sampai sedetail itu ya, nanya nanti digaji berapa, kayak Soalnya kan basicnya gitu. kan dari PNS ini kan lebih ke pengabdian dok ya mungkin ya. Nah, Kan mengabdi ke negara. iya, Gitu kan. pengabdian. Nah, kebetulan ya udahlah, yang mungkin saya harus membayar utang ke negara. Dokter kan waktu kuliah itu kan 6 tahun memang dibiayai oleh negara. Jadi nol Masya Allah. UKT, nol UP, nol benar-benar masuk tinggal lenggang kangkung gitu. Iya. Saya juga bingung ya kok bisa. Tapi kenapa saya teliti itu kan beasiswanya itu kan bidik misi, beasiswa pendidikan siswa miskin berprestasi. Nah kalau di Jakarta itu kan ini ya ekonominya tinggi, jadi setara PNS guru aja itu dapat beasiswa. Oh gitu. Iya, karena pesaingnya dengan anak pengusaha. Iya, di UI ya masalahnya ya. Iya. Kalau di Jember mungkin enggak gitu Iya, nantinya ya. kalau jadi PNS aja grade-nya grade 1. Udah dapatnya yang 15 juta nih UKT-nya nih. Iya, Kalau grade gitu. 1. Kalau PNS ada di lingkup Jawa Timur itu udah grade 1 misalnya. Tapi kalau di Jakarta karena pengusaha, misalnya anak pengusaha kan income-nya lebih tinggi. Misalnya punya perusahaan di Jawa
Jawa Tengah, punya perusahaan, punya saham di Kalimantan, ya kan pasti lebih tinggi ya. Jadinya kita tuh masuk ke beasiswa dari negara itu yang bidik misi. Tapi nggak tahu sih sekarang beasiswa bidik misi itu gimana, masih adakah? Atau tapi enak kalau beasiswa bidik misi itu udah 0, terus setiap semester tuh dapat uang saku dari. Nah, itu buat teman-teman yang mau daftar FKG, mau kuliah FKG nggak harus mahal, banyak beasiswa yang di Bisa. FKG itu banyak banget, jadi jangan takut kalau misalnya cita-citanya pengen jadi dokter gigi nih, tapi aku banyak tapinya malah nggak jadi. Ya nggak apa-apa, dijalani aja yang ya. Nanti misalnya kalau ada kesulitan finansial itu tetap bisa Dikomunikasikan. Pasti nanti ada. Yang penting kalau udah masuk FKG itu kan berarti udah tersaring ya dokter ya dari yang terbaik, jadinya nggak mungkin drop out karena keuangan, pasti ada bantuan. Yang penting kita berupaya terus biar bisa lulus gitu aja dok. Yang penting tidak berhenti. Apa jargonnya anak-anak FKG itu kan gak apa-apa lama, yang penting tidak berhenti, gitu kan. Kita pasti akan lulus Iya, semuanya. pasti akan lulus di waktu yang tepat ya dok. Jadi tadi tuh tipsnya yang pertama itu kita harus dapat punya strategi dulu dok ya, daftarnya di mana, pesaingnya, kita lihat medan dulu lah, cek ombak ibarat itu. Yang kedua yang paling fundamental ya pasti belajar ya dari sini ya. Harus persiapannya tetap belajar. Terus ada lagi dokter. Apa? Spiritualnya, berdoa. Oh iya benar, berdoa. Kalau kata Mas Bukhari itu selain berusaha juga ada doa ibu. Nah, doa ibu. Terus kalau misalnya doa tambahan yang maksudnya biasanya kalau kita berdoanya biasa aja itu mungkin diekstrakan berdoanya, ada ritual kayak kalau misalnya muslim ya mungkin puasa Senin Kamis, terus habis gitu sedekah dibanyakin, terus habis gitu kita banyak baca bacaan yang kayak itu misalnya Al-Maksurat kayak gitu. Misalnya kalau kita nggak pernah baca itu ya kita tambahin dengan bacain banyak sholawat. Kita minta nih ke yang lagi sedang mengetuk pintu langit lah dokter, ibaratnya kan seperti itu, lagi mengetuk pintu langit. Jadi kita harus lebih mendekat ke pemilik segala keputusan kayak gitu supaya kita ditakdirkan berjodoh dan emang yang kita pilih itu yang terbaik gitu. Sebenarnya nggak susah sih dokter, kayak tips and triknya yang ya penting cuma 3 itu aja. Yang penting yang paling fundamental yang jelas belajar, terus punya strategi dan diperkuat nih doanya. Terus sekarang kan dokter Putri udah jadi PNS nih di Puskesmas. Alhamdulillah. Kehidupannya gimana dok? Kehidupan jadi dokter gigi di PNS di Puskesmas ini bagaimana? Apa kita bisa melayani pasien kita dengan ini loh harusnya ideal tapi nggak bisa kayak gitu kayak gimana dok? Iya, jadi kalau masuk PNS itu harus siap dengan ketidakidealan gitu. Iya, jadinya dulu itu pernah gini ya, cerita dulu dokter. Nah dulu itu sebelum jadi PNS itu pernah daftar Nusantara Sehat. Oh iya. Tapi waktu itu kan ngobrol ya, itu kan yang ngetes kayaknya kementerian. Saya tuh kayak mengajukan aspirasi kayak kenapa sih kalau yang di puskesmas itu nggak bisa perawatan yang ideal gitu. Sebenarnya bisa loh harusnya kalau tinggal di maintenance ya. Mungkin nggak tahu tuh ya, mungkin bisa tapi nggak tahu kapan ya. Ya cuman masih kalau jawaban beliau tuh ya kayak ya untuk saat ini belum bisa kayak gitu yang sesuai ideal yang kita harapkan. Karena kenapa pas waktu aku udah ada di puskesmas itu kan misalnya nih kita kalau klinik pribadi itu kan mau beli komposit tipe ini gitu, kita kan langsung beli ke supplier ya, beli sendiri pakai uang sendiri. Nah sedangkan kalau udah jadi abdi negara dokter gigi PNS itu kan kita kolektif satu kabupaten, jadinya kita misalnya mengusulkan melalui apoteker, terus apotekernya nanti naik ke dinas yang diusulkan bahannya ini. Nah nanti dokter gigi puskesmas lain usul juga, lah keluarlah pembelanjaan. Nah yang kembali ke kita itu kadang tidak sesuai dengan yang kita pesan. Makanya perawatannya itu mungkin ada kalanya itu tidak ideal dokter. Tapi bisa tapi diusahakan. Misalnya ya, kita bisa. perawatan dasar aja gitu dok ya, kita nggak bisa kayak PSA bisa nggak dok kalau misalnya di puskesmas gitu? Kalau misalnya untuk perawatan dasar sebenarnya kalau puskesmas itu titik beratnya adalah promotif dan preventif. Nah tapi tidak mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif. Jadi
sebenarnya justru yang puskesmas itu harusnya tuh banyak tuh penyuluhan. Kita harusnya tuh banyak keluar ke lapangan, jadinya menyuluh. Terus kalau bisa tuh ibaratnya kalau kita koas tuh kayak lebih banyak baksos kayak sikat gigi massal, UKGS nah gitu ya. itu yang lebih utamanya sebenarnya. Kenapa? Karena jangkauan kita kan luas. Nah, kalau kita misalnya melayani yang ideal dengan keterbatasan alat, bahan itu ya bisa, cuman nggak sesempurna yang kalau kita bisa pengadaan sendiri. Jadi memang benar-benar terbatas dokter untuk perawatan. Makanya lebih bagus tuh kita banyak keluar harusnya kayak penyuluhan. Terus kita nyuluh mulai dari ke TK, ke PAUD, ke posyandu itu emang nyuluh. Jadi biar masyarakat itu habitnya itu berubah dulu. Jadi kita dari Merubah, promotifnya ya dok ya. Iya, memperkuat promotif dan preventifnya dengan merubah habit gitu dokter. Jadi supaya perilakunya itu bisa berubah. Karena kalau misalnya rata-rata masyarakat yang datang itu pasti masih ini dokter sikrul behavior. Jadi sakit cabut. Ya baru periksa itu kalau sakit. Kalau nggak sakit ya udah nggak gitu. Jadinya ini misalnya ini kalau di puskesmas itu kan ada namanya program ANC terpadu ya, antenatal care yang terpadu. Nah itu kan ada ibu hamil yang periksa ke gigi, ke poli gigi. Nah kita sarankan, nah padahal kondisinya misalnya ada sisa akar, ada mungkin lubang kecil yang memang harus dicabut, ada karang gigi. Nanti kalau sudah melahirkan bisa mulai perawatan ya. Nah ya pasti jawabannya masih belum sakit kok gitu dokter. Nah kalau dokter Putri ini kan dulu di UI dok ya di Jakarta. Shock culture-nya apa dok ketika masuk ke Loko Jajar gitu? Nah sebenarnya karena awalnya memang sudah di Probolinggo ya dokter iya. Justru saya terkejutnya ketika dikasih di ini ya di UI ya waktu itu ya. Iya. Tapi kan lama nih, maksudnya waktu proses pendidikan juga dokter Putri lakukan UKGS pasti. Ada rekrutmen kan kita di situ. Terus jadi dokter gigi PNS di puskesmas yang masyarakatnya yang kayak setahu saya kalau di daerah sana kan masih kalau sakit ya cabut, nggak mau nih, pokoknya cabut hari itu juga kayak gitu. Gimana dok caranya biar orang-orang ini mengerti nih kalau masih bisa ditambal ya harusnya ditambal kayak gitu kan? Cuman kan ini lokasinya itu medannya susah ya dokter ya, kayak di pegunungan di kaki gunung ya, di kaki gunung. Nah kalau misalnya kita mengharuskan untuk pasiennya itu perawatan saluran akar, sedangkan kadang bahan yang kita miliki itu nggak punya ya dokter, itu kan suka dukanya ya, kita nggak punya file, kita nggak punya larutan irigasi, spet irigasi ya, masih terbatas lah yang kita miliki. Kita menuntut mereka untuk ideal juga agak susah dokter, jadi yang bisa kita lakukan hanyalah emergency, jadi ya perawatannya terbatas di mumifikasi kayak gitu dokter. Tapi kalau misalnya kita tetap edukasi ke pasiennya, ini perawatannya tuh nggak ideal, cuman untuk mengurangi rasa sakitnya aja, paling nggak ya open bore, untuk mengurangi tekanan kan di intrapulpa kalau dia saat pulpitis, terus habis gitu ya kita melakukan mumifikasi dulu. Tapi itu perawatan temporary sebenarnya untuk mumifikasi, karena ada perawatan definitifnya itu harusnya ya direhabilitasi giginya, tapi harus dilakukan perawatan saraf dulu kan sebelumnya. Perawatan sarafnya itu harus turun. Nah turunnya kalau mereka punya BPJS sementara itu harus turunnya jauh, Kembangil, karena yang bekerja sama ya sistemnya memang masih seperti itu, jadinya ya pasiennya juga keberatan karena jarak ya, dengan jarak yang jauh. Terus kalau misalnya pasiennya tidak menggunakan BPJS bisa aja turun mungkin lebih dekat ya, entah itu ke klinik pribadi atau mungkin rumah sakit yang ada di sekitar di perbatasan yang nggak sejauh Bangil lah ya. Nah tapi di situ pasti biaya dokter, kunjungannya kan
kalau misalnya one visit pasti biayanya langsung mahal. Terus di awal namanya juga kita menyelamatkan satu gigi ya dokter ya, dengan begitu susahnya pasti cost-nya itu juga tinggi kan di pasiennya. Nanti kalau misalnya nggak one visit, multiple visit pasti bolak-balik. Nah karena pasiennya biaya di transport juga biaya di setiap kali kunjungan. Nah itu mereka keberatan dokter, jadi kita cuma emergency. Mereka apa ya kalau di desa tantangannya itu dok ya, ya mereka nggak sampai apa ya flare up itu udah bagus dokter. Makanya sebenarnya kalau saya itu mentargetkan tuh kalau mereka datang dengan kondisi sakit ya udah ini kayaknya nggak bisa diapa-apain lah, mau apa saya mau perawatan extend juga nggak bisa, alat dan bahannya belum memadai, mau saya sarankan ke rumah sakit juga keberatan, ke klinik juga keberatan, ya udah kita perawatan sebisa kita, yang penting kita mengurangi rasa sakit pasien, intinya di situ dokter. Tapi kita lihat gigi di sekitarnya, ini misalnya kasusnya anak ya dokter ya, kayak misalnya harusnya gigi desidui itu misalnya molar 2 desiduinya itu abses atau dentoalveolar abses kronis. Ya sebenarnya bisa kita kalau misalnya mau ideal kita rawat saluran akarnya, kita metalkron, tapi kan kita tidak memadai untuk seperti itu. Pasiennya sendiri tuh belum tentu mau lah, dokternya mau, pasiennya nggak mau kan juga nggak akan terjadi kesepakatan. Culture-nya dari pasiennya. Iya. Pasiennya dulu yang harus punya niatan menyelamatkan gitu ya. Dokternya mau menyelamatkan, bahannya nggak ada, pasiennya nggak mau ya nggak bisa. Terus pasiennya mau, bahannya nggak ada, dokternya mau juga nggak bisa. Jadi kan memang harus ada bahan, alat, apa toolsnya ya, toolsnya ada operator sama ada pasiennya, semuanya harus terlibat kayak gitu. Ya udah, berarti ibaratnya yang penting pasien itu nggak sakit aja. Udah gimana caranya pasien itu nggak sakit, bisa medikasi atau ya kita bersihkan superficial supaya mengurangi rasa sakitnya. Nah, baru kita lihat gigi sebelahnya. Kalau di situ anaknya itu misalnya usianya tuh 7 tahun, pasti ada gigi M1 permanen. Nah, itu kita benar-benar edukasi si orang tuanya. Atau ada gigi udah yang tumbuh permanen itu misalnya insisif atas atau insisif bawah. Nah, kita edukasi. Ini benar-benar habitnya itu kita tanya dulu orang tuanya, habit anaknya itu gimana. Kayak dari pembersihannya, caranya itu gimana, udah bener atau belum, kalau belum ya kita koreksi. Terus dietnya anaknya itu gimana, udah bener atau belum, itu juga kita koreksi juga, sama kita sarankan karena termasuk resiko karies tinggi ya, udah ada yang sampai abses, jadinya kita harusnya maintenance pasiennya, kalau bisa kontrol 3 bulan sekali kayak gitu. Kalau misalnya low karies gitu yang udah nggak apa-apa, kontrolnya 6 bulan sekali. Jadi kita selamatkan ya gigi yang lain yang itu baru tumbuh. Nah itu kita benar-benar ya kasihan kalau nanti giginya yang permanen akan berlubang, PR-nya akan semakin berat karena ya tadi harus kembangin, harus perawatan saraf, akan terulang lagi ya proses panjangnya itu. Iya, jadi kalau misalnya banyak banget ya dok ya suka dukanya jadi PNS. Iya, tapi yang penting yang sukanya itu yaitu kehidupan kita itu flat, jadinya ya pasti ada income, karena ada jadi kita nggak bingung kalau misalnya setiap bulan itu ya ada pemasukan pasti, karena kan udah ada gaji pokok, udah tertera di SK. Cuman kalau kita mau lebih skill ya kita harus praktek mungkin di luar gitu. Jadi tapi ya yang jelas meskipun di puskesmas kita harus tetap mengupgrade skill itu ya, biar skillnya nggak itu aja. Iya. Dengan keterbatasan alat kita juga bisa yang lain nih, mungkin di tempat lain. Iya, gitu. jadi kita di tempat lain untuk upgrade skillnya gitu dokter. Oke. Berarti sudah, berarti kalau dari Dokter Putri tipsnya yang pertama tadi milih tempat, terus belajar itu yang paling fundamental ya. Terus berdoa. Jadi kalau teman-teman misalnya nih mau daftar PNS, ya dipersiapkan dulu. Mungkin berkas-berkasnya kayak gitu kan juga harus dipersiapkan dok ya. Oh iya. Ada satu lagi dokter, apa? Ini suka dukanya. Oh iya, suka dukanya apa lagi nih? Dukanya ini cerita. Ini sedikit membongkar rahasia. Jadi supaya nanti kalau misalnya ini sebenarnya ya tidak menyesal ya, karena
apapun pilihan itu sebenarnya pasti ada, ya mungkin di satu titik kita ada penyesalan, kadang kita juga pasti ada yang dikorbankan dari pilihan kita ya dok. Ada penyesalan, ada kadang kita juga ada di fase yang kita bersyukur gitu, pasti up and down lah dokter. Nah, jadi kalau ini kan kita nggak tahu sebenarnya dokter, di tahap ini tuh pemerintah itu, jadi jangan berkecil hati ya. Dulu kan aku kan berkecil hati karena ada masukan senior gitu, nggak akan diterima gitu. Jadi ya udah, kalau senior berkata apapun gitu ya diterima aja, kayak nggak usah dibantah, ya udah didengarkan aja. Terus jangan berkecil hati kalau mungkin tahun ini tuh nggak ada bukaan, ya siapa lah tahu tahun depan mungkin kan. Kalau sekarang tuh P3K ya dokter ya, masih P3K, kita nggak tahu kapan ada lagi ASN itu ya, tapi berharap aja karena kita berharapnya itu langsung ke pemilik yang segalanya. Kalau misalnya emang cita-cita kita apa, ya udah kita harapkan itu ke pemilik yang segalanya, kita titipkan harapan kita, siapa tahu memang ada bukaan sesuai dengan keyakinan kita. Terus dukanya itu kalau di puskesmas buat dokter gigi, kalau dokter gigi itu dianggapnya tuh pasiennya tuh sedikit kalau di puskesmas dibandingkan dokter umum ya. Nah, jadi tugas-tugas administrasi, manajerial itu kadang banyak itu dibebankan ke dokter gigi. Iya, banyak dibebankan ke kita. Misalnya ini kalau kayak akreditasi kayak gitu tuh. Nah, ibaratnya kita kayak ujung tombak, jadi ujung tombak gitu dokter. Jadinya dan pelajaran itu nggak ada di kuliah dokter, kayak pelajaran manajerial itu nggak ada di kuliah. Mungkin ya jadi kita harus belajar dari awal, kita harus siap untuk long life learning ya, tapi bukan bidang kita, jadi emang bidang kesehatan secara keseluruhan. Iya, misalnya kayak PPI, keselamatan pasien, kita belajar undang-undang. Nah, kalau aku sih ambil positifnya tuh legowo aja, anggap aja kalau kita belajar berarti kita bertambah ilmu kita. Jadi kalau misalnya dikasih tas gitu, anggap aja ya udah nggak apa-apa. Kadang itu kan ada orang kalau misalnya udah masuk aku jadi males aja, gini-gini aja. Kalau menurut aku sih, kalau aku tipenya adalah orang yang mengikuti aturan. Misalnya kita harus masuk, kalau di Pasuruan tuh berat loh, masuknya jam 7, pulangnya jam 2, jam 7 pagi lah. Di gunung jam 7 pagi. Itu termasuk dukanya mungkin ya. Dukanya. Dari Lawang ke gunung harus jam 7 udah ceklo. Iya, kalau nggak ceklo kan nanti tunjangannya dipotong, ada yang pemotongan tunjangan karena jam kerjanya nggak sesuai gitu kan. Itu dukanya dokter. Jadi kalau misalnya tadi daftar tuh harus dipertimbangkan lokasi karena berhubungan juga kan sama insentifnya. Nah, dukanya kan itu ya. Kalau aku sih ya aku mengikuti aturan itu, tapi ya sebisaku. Kalau misalnya kadang terlambat 10 menit, 5 menit gitu tuh sebenarnya nggak sesignifikan mengganggu pelayanan, karena kalau di gunung ya itu kan pasien baru datang sekitar setengah 8, jam 8 kayak gitu. Jadi aku tetap mengusahakan kalau bisa berangkat ceklok jam 7 ya datang ya jam 7. Kalau nggak bisa ya mungkin terlambat sedikit-sedikit. Karena satu, mengurangi tunjangan. Kita kan kepingin tunjangan itu kan full kayak gitu. Udah tunjangannya kecil, dikurangi lagi kan sedih ya dokter ya. Kan ibaratnya ya udah banget ini kayaknya. Juga banget ya. Ya udah biarkan aja kecil tapi full gitu. Harapannya kan kayak gitu dokter. Nah, terus karena kita ujung tombak tadi ya untuk manajerial dan administratif, ya udah itu terus belajar itu kan kayak hukum ya, undang-undang gitu ya, Permenkes ini kayak gitu kan, misalnya Permenkes 30 tahun 2022 tentang mutu kayak gitu. Ya udah kita terima aja, kita belajar aja. Terus kalau aku sih mindset di aku yang aku tanamkan itu tidak ada hal yang sia-sia sekecil apapun itu. Jadi ilmu yang aku dapat meskipun ini nggak ada di kuliahan, kok ya udah kita belajar aja. Kita nggak tahu nanti next kita itu di level mana kayak gitu. Siapa tahu itu akan menjadi bekal kita. Terus soalnya pasti berat kalau saya jadi dokter gigi di puskesmas, karena jadi apa ya, minoritas, memang kan cuma satu dokter giginya dalam satu puskesmas itu ya. Ya kalau ada perawat giginya, ada masih lumayan, ada teman yang satu keilmuan lah ya untuk tukar pikiran. Kalau enggak ya dia sendirian alone, jadi ya kan lebih banyak itu pasti bidan, perawat itu dominan kalau di puskesmas. Itulah tantangannya, challenge-nya di situ. Kadang itu ada orang yang oh nanti kalau aku kelihatan pinter, aku kelihatan menonjol, nanti aku dikasih banyak tas, disuruh terus. Nah itu anggap aja ambil positifnya gitu. Siapa tahu kalau kita
disuruh ini disuruh itu jadi pinter. Nah kita next kita udah pinter nih kan kita nggak tahu kan kita dapat reward apa gitu ya udah kita. Tapi rewardnya kalau aku nggak berharap ke manusia karena kalau ke manusia itu kan nanti PHP ya dokter ya banyak di PHP ini udah kita berharapnya ke pemilik alam semesta aja nanti entah rewardnya itu apa gitu. Terus kalau udah jadi dokter gigi oh ya berhubungan sama tempat karena tempat itu kenapa diomongin yang pertama itu karena krusial banget karena itu juga menentukan jenjang karir kita. Jadi kalau misalnya ini ya di rumah sakit itu mungkin jenjang karirnya itu lebih terbuka karena kita misalnya upgrade untuk belajar sekolah spesialis ya entah itu disekolahin atau kita biaya sendiri ya dokter ya itu kan tergantung dari keuangan dari Pemda cuman peluangnya itu lebih besar secara kasat mata. Cuman jangan berkecil hati buat yang ada di misalnya memang rezekinya di puskesmas, tetaplah berharap kepada pemilik alam semesta karena nggak ada yang nggak mungkin gitu. 0,1% pun tetap peluang. Tetap dokter. Jadi teman saya itu emang ada loh. Masuk PNS-nya sih 2018 yang di atas saya, cuman dia kan di Sumatera Barat. Itu sekarang jadi residen BM di UI. Jadi dari puskesmas. Dari puskesmas padahal ya. Dan sama-sama penerima beasiswa bidik misi juga. Jadi nggak ada yang tidak mungkin meskipun di puskesmas pun ya udah ibaratnya track of the rule aja sesuai dengan jalurnya terus habis gitu apapun tas yang dibebankan kita itu kita terima kita kerjakan dengan sebaik-baiknya lakukan sebaik mungkin yang terbaik dari kita ya udah itu yang diberikan semampu kita. Jadi next kita jadi apa atau bisa upgrade itu ya udah itu tergantung yang di atas tapi kita tetap di setiap prosesnya kita berusaha terus semangat itu dokter perjalanannya ya banget nih dokter Putri yang udah disampaikan dokter Putri udah ngasih tips tadi ya tipsnya banyak banget yang dan sangat bermanfaat nih buat teman-teman dokter gigi yang mau jadi ASN atau jadi PNS dan jangan lupa memilih tempatnya harus dipertimbangkan pasti dari semua apa yang kita pilih, apa yang kita ambil itu pasti ada yang harus dikorbankan. Misalnya apalagi kalau udah yang berkeluarga dok ya, waktu dengan anak, waktu dengan suami pasti berkurang. Jadi harus dipikirkan ke situnya. Kalau mau daftar jangan asal yowis daftar gitu. Jadi harus banyak yang harus dipertimbangkan, banyak yang jelas ketika sudah masuk juga banyak yang harus dikorbankan gitu. Tapi kembali lagi kita tujuannya apa nih jadi PNS. Jadi kalau kita memang soalnya PNS ini bagian dari pengabdian gitu ya. Jadi kita nggak bisa nih menuntut pemerintah aku harus kayak gini. Jadi kalau teman-teman nih yang misalnya pengen jadi PNS ya berarti sudah tahu nih dari gambaran dokter Putri tadi kalau kehidupan PNS seperti ini kayak gitu. Terima kasih dokter Putri dari sharing-sharingnya hari ini. Mungkin next podcast teman-teman Nice atau Sobat Nice ini pengen bahas apa nih gitu. Jadi bisa nanti komen-komen ya. Biar kita nyari nih narasumbernya. Gitu aja. Mungkin sekian dok podcast hari ini. Siap. Obrolan hari ini. Ya semoga bermanfaat obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Nice Dental Clinic, level up your smile. Level up your life. Oke, dadah. Terima kasih.